Bapak Ibu yang siap terima firman Tuhan, tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita lihat kitab Amos, pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Amos pasal yang ke-8, ayat 11 sampai ayat 14. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi ilahmu yang hidup Haidan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup Hai Bersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Boleh tunjukkan kembali ayat yang ke-11. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah musim, sebuah masa yang dikatakan oleh Amos, terutama Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Akan tiba sebuah musim. Apakah musimnya hari ini? Di mana orang akan lapar dan haus. Bukan lagi akan makan dan minuman, tapi mereka haus akan mendengarkan firman Tuhan. Amos bernubuat bahwa di masa-masa akhir zaman ini akan terjadi kelaparan hebat yang melanda umat manusia. Namun yang dikatakan oleh Amos ini bukan lagi kelaparan secara fisik karena kekurangan makanan atau kekurangan air. Tapi yang Amos katakan adalah kelaparan akan firman Allah, kelaparan secara rohani, yaitu kelaparan akan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini di dunia ada begitu banyak negara-negara yang miskin, yang kekurangan makanan. Ada negara-negara yang untuk memiliki air saja itu begitu sulit mereka dapati. Tapi Alkitab katakan bahwa ketika itu mereka tidak memiliki, maka mereka mencari, mereka mendapatkan. Ketika mereka dapat, saudara, itu bisa jadi rebutan, saudara. Itu jadi sebuah rebutan, mereka saling merebut satu dengan yang lain. Tapi Alkitab berkata bahwa akan terjadi yang namanya kelaparan akan mendengarkan firman Allah, atau disebut dengan kelaparan rohani. Saya doa, biarlah itu terjadi hari-hari terakhir ini, bahwa jemaat Tuhan memiliki rasa lapar dan haus akan firman Allah, memiliki rasa lapar dan haus akan hadirat Allah. Mengapa itu bisa terjadi? Firman Allah berkata dalam 2 Timotius pasal yang ke-4, ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Mengapa bisa terjadi? Sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Baca lagi ayat ini sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang senang mendengarkan hal-hal yang bukan kebenaran, hal-hal yang hanya datang untuk menyenangkan telinga, tapi itu tidak memuaskan rohnya. Firman Allah berkata bahwa akan datang kelaparan, bukan cuma
hanya untuk memuaskan telinga saudara, tapi memuaskan roh. Mungkin firman Allah yang disampaikan adalah firman yang keras, yang menegur, yang mengingatkan kita untuk kita kembali dari dosa, mengingatkan kita untuk kita kembali dari jalan-jalan yang salah, mengingatkan kita kembali daripada kemalasan, kebodohan kita. Bapak Ibu harus dikembalikan, Bapak Ibu harus kembali kepada firman Allah. Telinga kita harus dikembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Harus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bahwa jemaat yang sehat, umat Allah yang bertumbuh secara rohani, adalah mereka mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Telinga saudara dan saya ini menentukan apakah kita nanti akan bertumbuh secara rohani, ataukah benar-benar kita tidak bertumbuh secara rohani, ditentukan oleh apa yang kita dengar. Kitab Wahyu berkata begini, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepadanya. Apakah Anda dan saya tidak punya telinga? Kitab Wahyu sedang berbicara bukan cuma telinga fisik, tapi telinga rohani, yang memiliki kerinduan, lapar, haus akan kebenaran firman Allah, melampaui apa yang bisa kita dengarkan dari yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan banyak orang lebih memilih mengejar perkara-perkara duniawi, sehingga mereka mengabaikan perkara-perkara rohani. Mereka lebih mengejar harta, kedudukan, prestasi. Mereka lebih mengejar nama baik lebih daripada perkara-perkara rohani. Amsal 22, ayat 1 sampai ayat yang kedua, boleh kita lihat. Amsal 22, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Alkitab berkata begini, Alkitab berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Alkitab berkata begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya nama baik? Berapa banyak kita yang mau memiliki kekayaan besar? Berapa banyak kita yang mau dikasihi orang, punya perak dan emas yang banyak? Saya ingin beritahukan kepada saudara, ada yang lebih baik dari nama baik, ada yang lebih baik daripada kekayaan besar, ada yang lebih baik daripada dikasihi orang, ada yang lebih baik daripada perak dan emas, yaitu kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Perkenanan Tuhan artinya saudara dan saya disayang oleh Tuhan. Bagaimana sehingga kita bisa disayang oleh Tuhan? Ketika kita adalah anak-anak yang taat, yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 berkata begini. Kalau kita dengar firman, kita melakukan firman, maka kita disebut orang bijaksana. Kalau kita mendengar firman dan kita tidak melakukan firman, maka kita disebut dengan orang bodoh. Orang bijaksana itu mendirikan di atas dasar batu karang yang kuat. Orang bodoh mendirikan di atas dasar pasir. Ujiannya sama-sama, angin, hujan, dan badai datang. Tapi Alkitab berkata yang didirikan di atas dasar pasir itu roboh. Pasir itu gambaran tentang dasar yang suka berubah, yang tidak tahan, mudah berubah. Ada orang Kristen yang hari ini menyala-nyala dengan Tuhan, tapi besok berubah. Ada orang Kristen yang hari ini katakan amin, besoknya dia menjauh daripada Tuhan. Ada orang Kristen yang hari ini baca Alkitab, 1 tahun lagi baru dia baca Alkitab. Ada orang Kristen yang hari ini berdoa 1 kali, kemudian tunggu lagi 2-3 tahun ketika masalah datang baru dia berdoa. Orang ini mendirikan di atas dasar pasir yang mudah berubah sehingga bangunan itu roboh. Tapi kalau saudara membangun di atas dasar batu karang di sini adalah Petra, batu karang adalah Yesus Kristus Tuhan, maka angin badai dan hujan datang tidak akan merobohkannya. Rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Bapak, Ibu, dan saya, rumah rohanimu akan tetap berdiri kokoh ketika kita memalingkan hidup kita kepada perkara-perkara rohani. Kita memberikan telinga kita kepada perkara-perkara rohani.
Satu waktu seorang bapak berkata kepada anaknya, "Nak, ayo lakukan ini." Dan anak itu langsung dia pergi dan dia tidak melakukannya. Tapi kemudian bapak memanggil anak yang paling bungsu dan bapak berkata, "Nak, pergi dan lakukan ini." Dan anak itu tidak mau. Tapi ketika dia pergi, dia melakukannya. Dan Tuhan tanya kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, "Menurut kamu dari dua anak ini, mana di hadapan bapaknya yang melakukan kebenaran?" Dan mereka berkata, "Yang kedua yang tidak mau, tapi waktu pergi, dia melakukannya." Kebenaran saudara dan saya tidak ditentukan pada waktu Anda hari ini dengar firman Tuhan, tapi pada waktu Anda melakukan firman Tuhan. Itu seperti orang membangun di atas dasar batu karang. Banyak orang lebih memilih mengejar perkara-perkara duniawi, sehingga mereka mengabaikan perkara-perkara rohani. Saya ingat dulu, awal pertobatan, saya ada di satu kelompok, mungkin sekitar 10-12 orang. Tapi ketika saya bergabung dengan mereka, mereka cuma ketika kumpul hanya bicara tentang, "Wow, itu ceweknya cantik ya, wow, itu cowoknya ganteng ya." Mereka hanya bicarakan itu dan mereka tidak membicarakan firman Tuhan. Dalam waktu 3 bulan, rohani saya mulai cooling down. Tapi saya mulai ambil sebuah keputusan untuk pisah dari mereka dan membangun komunitas sendiri. Yaitu setiap kali ketemu kami bicara firman Tuhan, satu minggu sekali, sampai 1 minggu 2 kali, kami doa dan berpuasa, dan kalau ketemu selalu tanya, "Kamu dapat firman Tuhan apa? Kamu sudah menginjil berapa banyak orang yang kamu bawa untuk Tuhan?" Dan kalau ketemu 8-10 orang, itu sharingnya sampai subuh, sampai pagi, jam 5, jam 6 subuh. Ada kalanya nggak mau pisah, saudara, ngomong firman terus. Ketika saya merenungkan itu, karena kita mengabaikan hal-hal duniawi, lalu memberikan telinga dan hati kita kepada perkara-perkara rohani. Semua teman-teman komunitas saya ini sekarang mereka jadi pendeta, jadi gembala. Tapi teman-teman yang pertama itu saya nggak tahu mereka ada di mana sekarang. Mereka hilang lenyap. Saya percaya bahwa apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai besok dan di kemudian hari nanti. Ketika Bapak Ibu membawa hidup kita, menaruh hati kita, pikiran kita, telinga kita kepada hal-hal rohani, maka saya percaya bahwa kita akan menuai satu waktu nanti. Sama juga dengan kalau kita memilih mengejar perkara-perkara duniawi, besok atau lusa, kemudian hari kita akan menuai apa yang kita tabur hari ini. Sama kalau kita malas belajar hari ini, kalau kita lagi sekolah, kita malas belajar, saya percaya kita tidak akan mengalami hal-hal yang baik dalam studi kita. Tapi kalau kita rajin belajar, maka akan terjadi percepatan, kita akan lulus pada waktunya, dan orang tua akan bangga dengan kita. Sama juga dengan Tuhan kita. Sama dengan Tuhan Yesus, dia adalah Bapa yang baik. Dia mau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya datang kepadanya dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Apakah kita baca firman Tuhan setiap hari? Saya percaya kita makan 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Belum termasuk ngemil. Belum termasuk kita misalnya ada snack yang lain yang kita makan. Bagaimana dengan hal rohani? Makanan yang kita makan hanya untuk fisik kita, untuk mengenyangkan perut kita. Beberapa jam kemudian lapar. Tapi Alkitab berkata makanan yang diberikan Yesus kepada kita akan membuat kita tidak pernah lagi lapar, tapi kita akan kenyang. Kita tidak lapar lagi kepada hal-hal duniawi, tapi kita hanya lapar tentang hal-hal perkara-perkara rohani yang akan membawa kita kepada hal-hal supranatural. Makanan adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Betul Bapak Ibu? Dan saya percaya bahwa kita di sini tak seorang pun yang bertahan hidup jika tidak mengkonsumsi makanan secara teratur setiap hari. Betul Bapak Ibu? Tidak ada daripada kita yang 50 tahun di sini, yang 30 tahun, yang 20 tahun, dan dia sudah umur 20 tahun tapi belum pernah makan sama sekali. Saya percaya nggak ada. Makanya saya katakan tidak seorang pun dapat bertahan hidup jika tidak mengkonsumsi makanan secara teratur setiap hari. Bapak Ibu coba bayangkan jika tubuh jasmani kita kekurangan makanan, apa yang terjadi? Bisa dipastikan bahwa kesehatan tubuh kita terganggu.
dan mudah sekali diserang berbagai penyakit. Amin. Akan mengganggu pertumbuhan fisik kita. Betul, dan tidak akan memaksimalkan potensi saudara dan saya. Bahkan saya percaya ketika itu terjadi bisa mengakibatkan kematian. Demikian juga dengan apa yang tadi dikatakan oleh Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Orang akan lapar dan haus, bukan lagi akan makanan, tapi lapar dan haus akan firman Allah. Bapak Ibu makan tidak bisa memuaskan roh, tapi kita makan firman Tuhan untuk memuaskan roh kita. Kita makan makanan fisik hanya untuk memuaskan tubuh kita, memuaskan daging kita. Tapi sebentar lagi sakit. Dan kalau kita tidak mengatur makanan dengan baik pun, itu akan mengganggu pertumbuhan fisik kita. Itu akan mengganggu pertumbuhan potensi saudara dan saya. Kita tidak bisa kerja, bahkan membawa kita sakit, membawa sampai kepada kematian. Tapi ketika Bapak Ibu lapar dan haus akan hal-hal rohani, maka itu akan membuat saudara dan saya bertumbuh secara rohani. Kenapa orang tidak bisa bertumbuh secara rohani? Kenapa orang tidak bisa bertumbuh fisik secara rohani? Dewasa dalam telinganya, dewasa dalam matanya, dalam pikirannya, dalam rohnya. Karena dia tidak punya rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh rambut kita yang putih, umur kita yang sudah panjang. Kedewasaan rohani ditentukan oleh rasa lapar dan haus kita akan firman Allah. Amin. Ketika Bapak Ibu hidup dengan rasa lapar, suka baca firman, suka mendengarkan firman, dan suka melakukan firman, tinggal dalam firman Allah, maka saya percaya bahwa Bapak Ibu sedang mengembangkan rasa lapar dan haus. Alkitab katakan hari-hari terakhir, maka akan datang orang di mana akan terjadi kelaparan, bukan kelaparan akan makan dan minum, tapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian halnya dengan tubuh rohani, yang membutuhkan makanan rohani yang sehat, supaya kita bertumbuh. Saya percaya bahwa kita semua yang makan tiap hari juga pilih makanan. Karena itu Bapak Ibu dan saya juga harus diberikan makanan rohani yang sehat, supaya kita bertumbuh secara rohani. Dan jika kita kekurangan makanan rohani, kita pun akan mengalami kelaparan rohani. Haleluya. Orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan, tidak pernah baca Alkitab, saya percaya dia mengalami kelaparan rohani. Tapi kalau Bapak Ibu suka datang dan mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita mengambil keputusan untuk melakukannya, untuk meninggalkan hal-hal duniawi, untuk meninggalkan dosa, lalu kita mengambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan, maka itu tanda bahwa kita adalah orang yang lapar kepada hal-hal rohani. Dan bila hal itu dibiarkan terus-menerus, selain kita mengalami, ketika Bapak Ibu tidak suka akan hal rohani, maka kita akan mengalami kematian rohani. Tapi ketika kita suka akan hal-hal rohani, maka saudara dan saya, rohani kita akan hidup, akan bertumbuh, dan akan berbuah berlipat-lipat ganda. Tapi kalau terjadi kematian rohani akan berdampak yang bersifat kekal, yaitu kita akan mengalami kebinasaan kekal. Jadi sebenarnya apa yang kita bangun selama ini di muka bumi ini menentukan apakah kita akan hidup kekal, ataukah kita akan mengalami kematian kekal. Itu ditentukan apakah kita punya rasa lapar dan haus akan firman. Apakah kita punya kerinduan akan mendengar firman, kerinduan akan baca firman Tuhan. Ketika itu kerinduan muncul dari hati kita terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saya jangan sampai kita mengabaikan itu. Itu tanda bahwa saudara dan saya sedang membangun sebuah kehidupan yang akan berdampak bersifat kekal. Yaitu kita akan hidup dalam kekekalan, bukan mengalami kebinasaan kekal. Saya berdoa supaya umat Tuhan, pagi hari ini kita memiliki yang namanya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Rasa lapar dan haus akan firman Tuhan dalam roh kita. Jika saat ini kita mulai kehilangan rasa lapar dan haus terhadap kebenaran, kehilangan nafsu untuk makan makanan rohani, kehilangan selera untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, berhati-hatilah. Sebab kita sedang sakit secara rohani. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu nggak suka dengar firman, kalau hari ini Bapak Ibu nggak suka makan makanan rohani,
Bapak Ibu hanya mau makan ketika makanan rohani itu hanya menyenangkan telinga. Tapi ketika itu ada teguran, ketika itu ada nasihat yang mungkin keras, ketika itu firman Tuhan yang mungkin keras yang datang kepada kita, lalu kita nggak suka dengar, kita nggak mau lagi dengar firman Tuhan. Kita hanya baca firman Tuhan yang kita suka saja, yang kita nggak suka kita lewati. Maka sebenarnya kita punya rohani sedang bermasalah. Bapak Ibu, kita sedang kehilangan selera untuk berdoa atau bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita nggak punya waktu-waktu quality time dengan Tuhan untuk dengarkan Tuhan bicara kepada kita. Maka berhati-hatilah. Haleluya. Kita harus kembali mereposisi hati kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Ingat Bapa kita adalah Bapa yang baik. Memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Kitab Wahyu berkata, barang siapa ku kasihi ku tegur. Haleluya. Kitab Wahyu berkata, barang siapa ku kasihi ku tegur. Tuhan didik kita itu dalam 3 tingkatan. Pertama ditegur dulu. Tidak mau ditegur, maka yang kedua dihajar. Barang siapa ku kasihi ku tegur. Amin. Dan kemudian dihajar. Dan yang ketiga adalah didiamkan. Kalau Tuhan diamkan, kita nggak tahu berapa lama Tuhan diamkan Israel di Mesir 430 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Di Babel 70 tahun, di bawah Ottoman Turki 400 tahun. Di bawah Inggris Raya, saudara, itu 80 tahun. Itu ribuan tahun didiamkan. Kalau hari ini firman Tuhan datang dan menegur kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Supaya Bapak Ibu dan saya mengalami perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat. Dipuaskan secara rohani, sehingga kita bisa juga pergi dan menolong orang-orang yang sedang sakit secara rohani. Selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk mengkonsumsi makanan rohani sebanyak-banyaknya, supaya kita jadi kuat. Kekuatan kita salah satunya adalah melalui firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Kitab Roma pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Alkitab katakan gini, ada jalan yang tidak boleh Bapak Ibu dan saya berdiri. Itu adalah jalan orang fasik, jalan orang berdosa. Tidak boleh kita berdiri di sana. Tidak boleh kita jalani di sana. Ada kursi, ada bangku yang tidak boleh kita duduk. Yaitu bangku pencemooh, bangku penggosip, tidak boleh kita duduk di situ. Ketika ada orang yang suka gosipkan orang tanpa ada orang lain, Bapak Ibu nggak boleh duduk di situ. Bapak Ibu pergi dari situ. Itu tempat yang tidak boleh Bapak Ibu duduk. Kemudian ayat yang kedua dari Mazmur pertama, ayat yang kedua berkata begini, tetapi yang kesukaannya ialah firman Allah, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Wow, merenungkan artinya hagah, bahasa Ibrani, memikirkan, memperkatakan, mendeklarasikan, menyanyikan, dan melakukannya. Itu adalah hagah. Akibat daripada Bapak Ibu memikirkan, memperkatakan, Bapak Ibu nginjil orang lain, nginjil suamimu, nginjil istrimu, anak-anak beritakan firman kepada orang lain, memberitakan kepada teman, itu tanda bahwa Anda sehat secara rohani. Maka Alkitab berkata dalam Mazmur 1 ayat 3, akibatnya adalah kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka akan membawa keberhasilan. Membuat daun kita tetap hijau, akan berbuah pada musimnya. Wow. Itu artinya pertumbuhan rohani kita sehat sehingga menghasilkan buah. Haleluya. Bapak Ibu lihat dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tolong multimedia bantu saya. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus berkata ketika dia mengalami kelaparan, dan setan datang berkata, ubah batu ini jadi roti. Apa Tuhan nggak sanggup melakukannya? Yesus sangat sanggup melakukannya. Tapi Yesus berkata kepada setan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Berarti firman Allah adalah roti hidup. Firman Allah adalah roti yang akan bisa memuaskan saudara. Kalau keinginan kita terlalu banyak, maka Bapak Ibu perlu firman Allah untuk memuaskan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah diberikan satu, sudah punya dua, tapi Bapak Ibu kepingin mau lagi, maka kita perlu firman Allah. Dunia ini sedang membangun ketidakpuasan karena mereka mengejar untuk hal-hal fisik. Dunia ini butuh firman Allah. Karena itu Amos bernubuat bahwa bumi ini akan datang lapar dan haus memenuhi bumi ini. Tapi itu bukan kelaparan akan makan dan minum, tapi akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya doa, apa yang dikatakan firman Tuhan ini tergenapi. Setiap orang, keluargamu punya rasa lapar dan haus akan firman Allah. Sehingga mereka datang dan menikmati janji-janji Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wow, ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya doa, biarlah pagi hari ini umat Allah mengalami yang namanya dipuaskan. Dipuaskan bukan karena kita punya harta yang banyak, karena itu bisa tidak memuaskan kita. Bukan karena kita punya kedudukan yang tinggi, bukan karena kita punya keluarga yang baik, tidak. Tapi dipuaskan karena kita lapar dan haus akan firman Allah senantiasa. Kita punya lapar dan haus akan waktu-waktu doa, quality time kita dengan Tuhan. Lapar dan haus untuk melakukan firman Allah. Kita punya hati yang mau terus rindu dengan Tuhan, yang mau terus dekat dengan Tuhan. Masalah banyak iya, persoalan ada iya, tapi bukan berarti itu alasan untuk meninggalkan Tuhan. Alasan untuk tidak mau beribadah, alasan untuk tidak mau dengarkan firman, alasan untuk tidak membaca firman. Bukan berarti itu alasan untuk kita tidak mau doa. Tapi ketika masalah persoalan banyak, kita tahu bahwa itu waktunya untuk kita semakin dekat dan tidak mau menjauh daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Anda lapar dan haus akan kebenaran bukan jadi miskin, tapi jadi orang berbahagia. Bukan jadi orang yang kuat, bukan jadi orang yang mengalami kekurangan, tapi akan dipuaskan. Karena itu janji firman. Mari kita mengaminkannya. Mari kita melakukannya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari tulis di kolom komentar, saya sungguh amat